Aloha kawan-kawan. Hari ini kita akan belajar fisika ya di rubrik Study with Maliki Fisika ya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan yang ada di fisika ya. Jadi ini adalah materi dasar ya, materi pembuka dari pelajaran fisika baik di tingkat SMP maupun SMA, bahkan di kuliah. Oke, pendahuluan ya. Fisika sebagai ilmu ukur ya. Mengukur berarti kita membandingkan suatu besaran dengan besaran lain. Ini adalah ciri khas dalam fisika. Berarti ada aktivitas pengukuran. Dalam aktivitas pengukuran kita butuh alat ukur. Bisa meteran, jangka sorong, sensor, mikrometer sekrup, dan lain-lain. Ya. Apa yang kita ukur? Nah, yang kita ukur itu adalah karakteristik dari suatu materi atau benda dinyatakan dalam angka dan satuan. Itulah besaran. Jadi besaran itu artinya adalah kita mengukur sifat, karakter yang ada dalam suatu materi. Oke. Suatu besaran itu memiliki nilai, memiliki satuan. Bahkan ada yang memiliki tidak ada satuan. Ada yang memiliki dimensi, ada yang tidak memiliki dimensi. Ada yang memiliki arah, dan ada yang tidak memiliki arah. Oke. Beberapa karakter dari besaran, nilai. Nilai itu sendiri adalah angka dari pengukuran yang menyatakan besarnya sebuah benda, kuatnya sebuah benda, dan lain-lain. Kemudian satuan itu adalah standar pembanding pengukuran. Wujudnya bisa meter, sentimeter, sekon, detik, ampere, dan lain-lain. Kemudian dimensi. Nah, dimensi ini adalah cara suatu besaran, terutama dalam hal ini besaran-besaran dasar, untuk membentuk besaran-besaran lainnya. Ya, ini akan ada penjelasan pada slide tertentu, pada video tertentu nanti. Oke, sekarang kita akan mengkaji satuan. Ada banyak satuan, ya, sehingga mereka dibuatkan sistem yang disebut dengan sistem satuan. Ada satuan internasional atau disebut sistem metrik yang berangkat dari pengembangan sistem metrik, yaitu MKS, meter, kilogram, skon. Kemudian ada sistem CGS, ada sentimeter, gram, dan skon. Dan sistem yang ada di USA atau Amerika seperti pound, foot, and yard, dan lain-lain. Ini mengakibatkan kita, konsekuensi dari banyaknya satuan ini adalah melakukan konversi satuan. Secara umum, di kalangan ilmuwan memakai satuan internasional atau kita singkat SI. Oke, klasifikasi besaran atau pembagian besaran. Besaran secara umum dibagi menjadi ada besaran pokok, kemudian ada besaran turunan, ada besaran skalar, ada besaran. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu secara internasional dan tidak diturunkan dari besaran lain. Berarti kita memulai besaran-besaran yang lain itu dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok atau fundamental atau basic. Ya, seperti yang kita lihat di tabel berikut ya. Physical quantity itu artinya adalah besaran fisis. Fundamental quantities itu adalah besaran pokok yang terdiri dari ada length. Length itu adalah panjang, mass itu adalah massa, time itu adalah waktu, kemudian electric current. Ya, electric current ini adalah arus listrik, temperature itu adalah suhu, ada luminous intensity itu adalah intensitas cahaya, kemudian ada amount of substance itu adalah jumlah zat. Di kolom kedua, kata unit. Unit ini adalah satuannya. Oke. Panjang satuannya adalah meter, kemudian massa itu kilogram, waktu itu adalah skon atau detik, kemudian arus listrik itu adalah ampere, suhu itu adalah Kelvin, kemudian intensitas cahaya itu adalah kandela, kemudian jumlah zat itu adalah mol. Kemudian di kolom ketiga ini ada simbol-simbolnya. Berarti orang-orang fisika itu senang bermain dengan simbol-simbol. Berarti mereka tidak banyak berkata-kata. Mereka menyimbolkan ya. Makanya efektif dan efisien ya. Dan ada beberapa macam besaran tambahan seperti ada sudut datar atau plane angle. Satuannya adalah radian, disingkat rad. Kemudian solid angle, satuannya adalah steraradian atau SR. Oke. Kemudian selain daripada satuan, besaran
Pokok juga memiliki dimensi. Panjang dimensinya adalah L, massa dimensinya adalah M, waktu dimensinya adalah T besar, itu adalah K, arus listrik itu adalah A, intensitas cahaya atau luminous intensity itu adalah CD, kemudian amount of substance itu adalah mol. Ini adalah dimensi-dimensi dari besaran pokok. Besaran yang kedua adalah besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berarti logikanya besaran turunan itu tersusun dari besaran pokok. Ya. Contohnya di sini adalah besaran volume atau isi. How to determine its unit? Bagaimana kita menentukan satuan daripada volume? Cara pertama kita adalah kita cari perhitungan atau pola atau rumusnya. Misalnya untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Setelah kita tahu penyusunnya seperti panjang, lebar, dan tinggi, kita tentukan satuan-satuan masing-masing tadi. Oke. Pertama, panjang kita tahu satuannya adalah meter. Nah, lebar. Nah, lebar ini kita kan nggak terdaftar kan di besaran pokok. Kita nggak tahu. Yang ada panjang. Cara cerdiknya, lihat satuan yang dipakai biasanya lebar. Biasanya lebar itu dipakai meter. Sehingga dia sendiri adalah besaran panjang. Oke, kemudian tinggi. Tinggi juga dalam meter. Sehingga dia sama dengan panjang. Sehingga panjang kali lebar kali tinggi itu sama artinya panjang kali panjang. Secara besaran pokok. Sehingga untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itu sama artinya adalah satuan panjang dikali satuan lebar dikali satuan tinggi. Oke, satuan panjang kita tahu meter, lebar kita tahu juga meter, kemudian kita tahu meter. Sehingga meter kali meter adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Berarti itu satuannya kita dapat. Berarti gitu adalah salah satu pola bagaimana kita mendapatkan satuan daripada besaran turunan dari satuan besaran pokok. Ya. Dan dalam dimensi, kita tahu dimensi panjang atau meter adalah L. Sehingga kalau meter pangkat 3, maka dimensinya menjadi L pangkat 3. So, sangat penting sekali di sini kita itu mengetahui ada nama besaran, ada satuan, ada dimensi. Karena kalau satuannya aja diketahui, kita bisa tahu besaran. Kalau besarannya diketahui, kita tahu satuan. Kita tahu dimensi diketahui, kita tahu satuan, kita tahu besaran. Berarti benar-benar harus dikuasai, dihafalkan, dipahami bahwa 3 entitas, 3 hal ini ada besaran, satuan, dan dimensi. Seperti pada tabel berikut, ini adalah nama-nama besaran turunan. Tapi dalam bahasa Inggris semua, karena saya mengambil dari buku berbahasa Inggris. Ya. Misalnya seperti besaran turunan di sini ada area, itu maksudnya ada luas, volume itu volume, isi, velocity itu kecepatan, acceleration itu percepatan, kemudian ada angular velocity artinya kecepatan sudut, ada angular acceleration itu adalah percepatan sudut, density itu adalah massa jenis, kemudian momentum, ada moment of inertia, force itu gaya, pressure itu tekanan, energi, impuls, kemudian ada surface tension, artinya tegangan permukaan. Oke. Pada moment of force atau torque, kemudian electricity charge atau muatan listrik, ada current density atau densitas ya daripada listrik, kemudian magnetic induction atau induksi ya. Oke. Jadi sekian, itu adalah sedikit penjelasan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Bagaimana hubungan antara besaran pokok dan besaran turunan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Have a nice day and see ya.